Apakah Anda pernah merasa bahwa belajar itu harus lebih dari sekedar mendengarkan dan mencatat materi? Sebagai guru, bagaimana cara kita mencapai potensi terbaik setiap murid kita melalui pembelajaran yang menarik dan interaktif? Mari kita temukan bersama bagaimana pembelajaran inquiry dapat membantu kita guru untuk mencapai potensi terbaik dari setiap murid kita. Halo Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Melita Salamoni, calon narasumber berbagi praktek baik dari SMA Negeri 9 Ambon, Provinsi Maluku. Dalam video ini, kita akan belajar penerapan metode inquiry level 3 atau guided inquiry dalam pembelajaran kimia fase F materi larutan penyangga. Pembelajaran inquiry terdiri dari 6 tahap. Tahap yang pertama, mengamati fenomena. Guru membagi murid dalam kelompok dan menampilkan fenomena penambahan baking soda atau soda kue dalam pembuatan kue. Guru memberikan pertanyaan terbuka, apa yang terjadi ketika adonan kue ditambahkan baking soda? Dengan melihat fenomena, murid dilatih untuk mengembangkan rasa penasaran dan dapat memunculkan pertanyaan dan jawaban berdasarkan fenomena yang ada. Murid membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan fenomena tersebut dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang ada secara bebas tanpa dibatasi oleh guru. Tahap 1 ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tahap 2, mengajukan pertanyaan. Guru mengajukan pertanyaan pemantik berupa pertanyaan terbuka. Apakah fenomena di atas merupakan larutan penyangga atau tidak? Tahap yang ketiga adalah hipotesis. Murid membuat hipotesis sementara bersama di kelompok dari rumusan masalah yang diajukan oleh guru. Pada tahap ini, guru mendampingi murid di setiap kelompok untuk menanyakan hipotesis yang dibuat di masing-masing kelompok tanpa memberi penjelasan, sehingga hipotesis ini murni dari pemikiran murid. Tahap 4, pengolahan data. Pada tahap ini, murid merancang dan melakukan eksperimen. Bagaimana dengan cara kerjanya? Cara kerja disusun sendiri oleh murid tanpa arahan guru. Guru mendampingi murid dengan menanyakan cara kerja yang dirancang setiap kelompok. Guru hanya mendengar dan tidak memberikan penjelasan apapun. Murid mengolah data yang diperoleh dan menganalisis dengan hipotesis yang dibuat pada tahap sebelumnya. Tahap 5, presentasi hasil. Pada tahap ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil yang diperoleh. Dari hasil yang diperoleh, ada kelompok yang hipotesisnya terjawab, ada juga yang hipotesisnya tidak terjawab. Juga ada umpan balik dari rekan kelompok lain terhadap hasil yang diperoleh setiap kelompok. Lalu, apa yang harus dilakukan guru pada tahap ini? Guru dapat memberikan pertanyaan berdasarkan hasil yang diperoleh dari setiap kelompok dan murid akan menjawab pertanyaan guru. Tahap 6, kesimpulan dan feedback. Pada tahap ini, murid membuat kesimpulan dari konsep larutan penyangga yang dipelajari.
Kesimpulan yang diberikan murid ada yang masih bersifat empiris dan perlu dilakukan inquiry lanjutan. Guru memberikan feedback dari hasil kerja kelompok. Pembelajaran inquiry penting untuk murid dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mandiri dan kreatif. Lalu, apakah pembelajaran inquiry dapat diterapkan pada mata pelajaran lain selain mata pelajaran sains? Tentu saja dapat dilakukan dengan mengganti tahap pembuktian atau eksperimen dengan wawancara untuk pengolahan data. Sebagai guru, kita harus terus memotivasi murid kita untuk memanfaatkan pembelajaran inquiry secara optimal agar dapat mengembangkan potensi terbaik dari setiap murid kita. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Salam dan bahagia.